Komik setelah ini bukan wajah yang asing teman-teman. Dia sudah muncul duluan tadi. Seperti apakah penampilan stand up-nya? Apakah sekocak hostnya? Langsung saya beri aplaus yang meriah untuk Odi Ajalah. I'ma get into it first. Shit, I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Comedy by Design volume ketiga. Boleh tepuk tangan buat kalian semua yang hadir di sini. Senang sekali rasanya bisa jadi opener di Comedy by Design volume ketiga kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang hadir secara langsung ataupun juga online. Terima kasih. Kayak kita sebelumnya udah pernah ketemu tadi ya Pak. Ya ini pengalaman pertama saya jadi host sekaligus opener dalam satu pertunjukan stand up comedy. Saya sengaja men-challenge diri saya untuk melakukan hal ini teman-teman. Jadi tolong bantuannya. Ya. Saya juga dari tadi pusing sih. Dari nge-host tuh pusing antara ngeluarin materi ini buat host atau buat opener aja. Jadi makanya tadi saya host cuma nanya-nanya doang. Saya udah 8 tahun stand up teman-teman dan selalu respect sama orang-orang yang mau menyempatkan diri, waktu, uang dan tenaganya untuk nonton acara stand up. Terutama yang open mic. Karena di acara stand up apalagi yang open mic itu kan komika-komikanya entah siapa ya kan. Yang kalian pun mungkin kalau datang nonton terus nggak dikenal kayak kalau gitu gue di kamar mandi aja boker gitu kan. Saya selalu respect sama penonton yang seperti kalian ini datang menyempatkan untuk nonton pertunjukan stand up comedy. Karena saya yakin di antara kalian semua atau beberapa lah stand up comedy di kepala kalian pasti yang kayak Bang Panji, Bang Radit, Ko Ernest, atau Bintang Emon, Kiki Saputri ya kan. Nah masalahnya kebanyakan acara stand up apalagi open mic, komika-komikanya tuh bukan mereka ya. Saya juga awalnya gitu, waktu awal gabung komunitas stand up, nonton terus akhirnya mencoba. Saya tertarik gabung ke stand up comedy itu karena nonton Bang Panji, nonton Bang Radit di TV. Akhirnya memberanikan diri untuk stand up juga. Datang ke komunitas yang saya temuin orang-orang aneh. Sumpah. Komika-komika yang di hidupnya dia udah gagal. terus dia mencoba masuk ke stand up comedy, berharap berhasil. Dan ternyata cuma adu nasib doang. Ada yang miskin, rumahnya nggak ada ubinnya, rumahnya nggak ada pintunya, rumah nggak ada atapnya. 8 tahun saya gabung stand up ketemu orang kayak gitu, bukan jago stand up malah jago bersyukur. Makanya stand up buat saya jadi susah sekarang karena saya mau ngeluh tapi banyak yang lebih susah. Dan sampai sekarang saya merasa saya belum ketemu sama diri saya sendiri gitu. Saya bingung saya ini orangnya kayak gimana gitu kan. Bahkan sampai sekarang saya belum tahu saya tuh sebenarnya ganteng atau jelek gitu. Sumpah saya mau bilang saya jelek tapi ada yang bilang ganteng. Saya mau bilang ganteng tapi pas saya foto hasilnya jelek. Nah, untuk di situ aja saya nggak tahu saya ini siapa. Saya ini gimana. Saya masih bingung gitu teman-teman. Dan ngomongin resolusi dan juga mimpi. Asik. Santai aja emang ya. Nah dari pengalaman saya 8 tahun stand up itu saya ketemu banyak jenis penonton. Dan yang paling sering saya temuin adalah penonton-penonton yang mungkin datang ke acara stand up itu emang sebelumnya dia cuma nonton kayak Panji, Radit, Ernest gitu-gitu ya kan. Makanya dia datang nonton matanya tuh kayak menilai gitu. Kayak berharap lucu. Mulutnya diam tapi matanya kayak, ayo mau ngomong apa lu? Lucu kan abis ini kan, lucu kan? Gitu. Itu saya paling sering ketemu penonton yang kayak gitu selama 8 tahun perjalanan saya stand up, terutama yang di sini.
yang di Comika ini. Karena orang-orang taunya kan Comika ini punya Bang Panji dan mungkin mereka berharap semua komika yang tampil seperti Bang Panji ya kan. Kayak abang ini nih kayak matanya mulai berbicara tuh. Kayaknya stand up gak gitu bang. Tolong ya bang ya disupport ya. Sumpah. Dan sebenarnya saya udah terlibat di Comika Pecahkan itu dari 3 tahun yang lalu. Dari semenjak Comika Pecahkan berdiri. Makanya ketika saya udah nggak di Comika terus diajak sama Bang Z dan Bang Abi untuk terlibat di Comedy by Design ini, saya bersyukur dan senang gitu. Saya gabung di Comika Pecahkan dari 2021. Saya senang awalnya karena saya merasa bisa ngasih kesempatan buat orang-orang yang pengen belajar stand up, ngebuka peluang itu untuk mereka mencoba stand up, untuk menjangkau lebih banyak orang-orang untuk tahu stand up komedi. Tapi seiring berjalannya waktu, Pecahkan udah bikin workshop sampai angkatan 5 dan sekarang bikin sekolah Pecahkan. Banyak muridnya yang mungkin bukan orang susah ya kan. Ya karena daftarnya mahal dan banyak orang yang saya merasa kayaknya dia nggak perlu stand up deh. Karena hidupnya udah settle, pekerjaannya udah enak kayak lawyer. Ada lawyer belajar stand up buat apa ya kan? Buat apa dia pengen lucu kan hukum di negara ini udah lucu. Terus yang paling aneh menurut saya adalah pendeta. Ada murid Pecahkan yang pendeta ya. Ngapain pendeta belajar stand up comedy? Itu menekuni. Kalau nggak salah abang ya? Yang pendeta, bukan ya? Oh abang yang lawyer ya? Nah iya abang kenapa gabung? Ya maksud saya udahlah orang-orang yang pekerjaannya udah settle, yang emang hidupnya juga udah nyaman. Cukup tahu aja stand up, cukup jadi penikmat aja. Biarkan yang tampil di depan ini adalah orang-orang seperti saya yang kalau nggak stand up nggak tahu mau jadi apa. Sumpah demi Allah saya. Sumpah ya. Dari awal sampai sekarang udah masuk, tahu-tahu udah 8 tahun saya di komunitas stand up comedy dan saya belum tahu mau jadi apa. Dan kayaknya saya nggak tahu kalau saya nggak lanjut di stand up ini saya di luar tuh kepake nggak sih? Sumpah makanya sebisa mungkin saya bertahan di sini makanya semua panggung yang ada saya selalu minta untuk naik. Sampai Mas Vito heran kan di poster acara ini nama saya ada 3. Ya itulah salah satu usaha saya untuk saya bisa kok di sini. Terus apa lagi ya materinya ya? Sumpah itu yang kepikiran di kepala doang sih. Tapi dari saya gabung dipecahkan, terus ketemu banyak penonton stand up, orang-orang yang belajar stand up. Saya dapat satu pengalaman berharga yang bisa jadi mimpi baru buat saya. Karena saya pernah ketemu sama salah satu penonton yang akhirnya juga ikut sekolah pecahkan, ikut workshop waktu itu, workshop pecahkan. Saya diajak sama dia syuting sinetron. Karena waktu itu posisi dia adalah produser sinetron RCTI. Di akhir tahun 2023, saya dihubungin sama dia untuk ikutan casting dulu awalnya. Casting sinetron Amanah Wali yang tayang di bulan Ramadan 2024 kemarin. Seneng tuh saya, teman-teman. Anjay, dari stand up, akhirnya saya bisa merambah dunia sinetron. Terus di bulan Desember 2023 kalau nggak salah saya dihubungin sama telkonya. Di chat, Mas Odi besok tolong standby jam 8 pagi di lokasi syuting di Serpong, di Markas Wali ya. Bawa beberapa baju lah buat opsi. Terus saya baca chat itu langsung seneng dan juga memastikan. Ini saya di chat sebagai talent atau kru ya. Masih nggak percaya soalnya. Sinetron anjay. Dan karena itu pengalaman pertama saya, setelah saya pastikan kayaknya saya jadi talent ya kan. Itu kebetulan hari Senin kalau nggak salah. Saya disuruh datang tuh hari Senin jam 8 pagi. Saya berangkat dari kosan di Mampang ke Serpong. Saya berangkat jam 4:30 subuh kalau nggak salah. Karena saya takut telat. Karena saya selalu dipesankan sama senior-senior saya, kalau kalian dapat kesempatan baru, yang pertama kalian harus jaga itu adalah attitude dan kedisiplinan. Jadi saya takut telat kan, disuruh standby jam 8 pagi, saya berangkat jam 4:30 subuh.
Dan itu adalah hari Senin pertama saya setelah sekian lama keluar pagi-pagi, macet-macetan di jalan lagi bareng orang-orang yang mungkin berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Dan sepanjang jalan saya merasa orang yang paling keren di jalanan. Karena di saat orang lain mungkin berangkat kerja ke kantor, berangkat kuliah ke kampus, saya di situ satu-satunya orang yang berangkat ke lokasi syuting. Kerja bang, kuliah, syuting bang, syuting. Aduh masih aja. Gila keren banget, syuting bang. Berangkatlah set, sampai di lokasi di Markas Wali di Serpong jam 7. Belum ada siapa-siapa. Sama sekali nggak ada orang, makanya pas nyampe saya langsung, ini beneran apa enggak ya? Akhirnya saya muter lagi, motoran ngelilingin Serpong. Sampai jam 8. Jam 8 saya balik lagi ke lokasi itu, udah ada orang. Udah ada orang tapi kayaknya kayak orang-orang yang pembantu situ gitu. Iya, orang-orang yang jaga lokasinya emang. Terus saya ngechat telkonya, bang saya udah di lokasi. Oh ya bang tunggu aja bang, saya lagi OTW. Lagi OTW. Gimana industri sinetron Indonesia mau maju kalau callingan jam 8 dia masih jam out. Gimana sih dia ngomongnya? Gimana industri sinetron Indonesia mau maju kalau di callingan jam 8 telkonya masih OTW jam segitu ya kan? Aduh kata saya, ya udah buruan bang. Sampai jam 10 telkonya baru datang. Sumpah. Jadi selama jam 8 sampai jam 10 tuh yang datang tuh baru orang-orang produksi gitu, mobil-mobil bawa kamera, alat-alat gitulah, lighting. Nah karena saya baru pertama kali ya kan ke lokasi syuting dan senior selalu memesankan senior selalu memesankan attitude ya kan. Akhirnya daripada dikira attitude-nya jelek ya kan, saya ikut bantu-bantu akhirnya. Sumpah. Saya angkat kamera, lighting, beresin sepatunya Apoy gitu. Wali kan. Sebenarnya enggak sih. Jam 10 telkonya baru datang. Saya jadi mikir kan telko itu kan talent koordinator. Terus apa jangan-jangan dia benar-benar mengkoordinatori semua talent ya kan. Jadi dia mandiin talent. Ngebedaki gitu. Makanya dia baru datang jam 10 ya kan. Terus ganti wardrobe. Pertama kali saya syuting dimarahin sama orang wardrobe. Mana sini baju kamu? Kok baju ini sih? Ya disuruhnya dibawa doang bu. Ya lain kali jangan begini lah. Ya saya baru pernah kali tuh. Waktu itu emang belibet juga sih karena deg-degan ya kan, deg-degan. Udah lah syuting set. Kelar. Saya datang jam 8, syuting jam 2, setengah 3 kelar. Astagfirullah, lamaan nunggunya kan. Setengah 3 kelar, alhamdulillah. Dan itu kan tayang di Ramadan. Dan saya dikabarin scene saya itu tayang di episode kedua. Pas Ramadan, dari episode pertama sinetron itu tayang di RCTI, saya standby. Walaupun saya tahu emang tayangnya di episode kedua, tapi saya standby untuk Instastory. Jangan lupa tonton sinetron Aman Hawali teman-teman. Besokannya episode kedua saya lebih excited lagi. Saya standby di TV dari buka puasa. Saya menantikan scene saya ya kan. Mau Instastory, terus pas scene saya ternyata diganti orang. Sumpah, bukan di-cut, bukan dibuang, diganti. Warna bajunya sama lagi. Maksud saya kalau emang jelek adegannya kan bisa retake ya. Sumpah, aduh langsung nyesek saya di situ, langsung saya hapus RCTI dari saya unfollow produser itu. Saya tinggalkan mimpi jadi artis. Dan sekarang saya fokus jadi MC. Itulah dia cerita sinetronku. Udah kali ya, udah.